Kita akan lanjutkan lagi, kita sekarang menuju ke Dipo Nurbahagia di kediaman Anies Baswedan. Selamat pagi Dipo. Dipo, apa yang bisa Anda sampaikan pada kami di sini Dipo? Iya, selamat pagi Gita. Ya, di bawah guyuran hujan tentu suhu menjadi sejuk. Ini juga yang dirasakan di dalam kediaman calon presiden nomor 1 Bapak Anies Rashid Baswedan tadi. Bapak Anies sudah sarapan dan juga sudah sholat subuh berjamaah bersama dengan keluarga. Tentu kita akan sapa dan kita akan berbincang secara langsung dengan Pak Anies. Pak Anies, Assalamualaikum Pak. Gimana kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Ini kan kalau kita pantau cuaca sejuk. Di dalam rumah juga nampaknya sejuk habis sholat Pak. Kira-kira ini sholat berjamaah sebagai bentuk syukur, doa apa saja Pak dipanjatkan di hari pesta demokrasi ini Pak? Iya, jadi tadi kita sholat subuh berjamaah sekeluarga, yang memang itu kita kerjakan rutin juga tiap hari. Jadi ada acara nggak ada acara, ya emang subuhan sih bareng-bareng. Bahkan lokasi musola ini tuh di hadapan kamar kita semua. Ini kamar anak-anak, kamar mereka, kamar saya. Jadi memang ini tempat meeting point kita tuh ya di musola. Doanya nggak, ya doa yang khusus, apa ya, diberikan kita kekuatan, diberikan kita kemudahan, kemudian diantarkan kepada yang terbaik buat kita semua. Dan kami makin hari makin merasakan gelora semangat perubahan yang makin kuat. Itu tidak bisa dipungkiri, terasa sekali. 75 hari kampanye, 3 hari masa tenang, hari ini pembuktian Pak. Apakah apa yang Bapak katakan tadi akan terbukti di TPS Pak? Kira-kira bisa diceritakan sedikit, nanti flow-nya akan seperti apa, bersama keluarga ke TPS atau gimana Pak? Iya, pagi ya, kita bersama keluarga ke TPS. Kemudian kami nanti akan ke markas Timnas di Jalan Diponegoro. Semantau aja kita lihat. Jadi relatif santai hari ini. Menarik karena cuaca ini hujan Pak, tidak ada yang memprediksi sebenarnya. Karena kemarin terik, sekarang hujan. Nanti antisipasinya gimana Pak? Apakah ini hanya memberikan efek positif, membawa kesejukan? Ya kan, ya hujan di Jakarta Selatan sini, bukan se-Republik Indonesia. Kalau kami prediksi sudah akan hujan. Memang dari kemarin kita udah lihat ramalan cuaca. Ramalan cuacanya itu 70-80% kemungkinan hujan. Ini pengalaman kami ngurus Jakarta. Kalau angkanya segitu, maka ya kita tidak bisa mengatakan pasti, tapi hampir pasti itu hujan. Jadi teduh, tenang, adem. Mudah-mudahan pemilunya juga begitu, tenang, teduh, adem. Bicara penampilan Pak, Bapak kan biasanya kalau sebelum diwawancara wartawan itu memperhatikan penampilan, sisir, kemudian juga pakai tisu. Kira-kira nanti penampilannya, outfitnya apa Pak? Enggak, kan selalu outdoor. Oke. Kalau outdoor itu, maka berkeringat. Iya. Dan saya ini orang yang memang mudah sekali berkeringat. Sampai kadang-kadang tanya, Pak Anies kecapean ya? Enggak, saya ini nggak capek. Ya, memang metabolisme saya begitu, mudah sekali berkeringat. Karena itu saya selalu pakai tisu. Jadi teman-teman media udah hafal. Kalau mau doorstop, habis masuk doorstop kitanya berkeringat penuh gitu. Nah, itu aja sih. Sekarang sih nggak ada yang khusus. Kalau di rumah ya begini aja. Sarungan, pakai baju biasa. Menjelang pukul 6 sampai dengan pukul 7 masih santai-santai ya Pak ya. Saya mau nanya yang sedikit serius Pak Anies. Pak, kalau kita lihat pemilu, boleh silakan Pak. Kalau kita lihat pemilu 2024 ini kan cukup berbeda Pak. Ketika misalnya kita berbicara soal pemilu 2019, tekanannya itu ada di katakanlah dua paslon gitu. Saling menyerang itu adalah hal yang wajar. Tetapi kalau kita lihat saat ini, tekanannya juga kepada pihak penyelenggara. Bapak memaknai pemilu saat ini sebagai suatu hal yang penuh tantangan kah? Atau seperti apa Pak? Ya, kan rame dibicarakan, ada dirty vote kemarin keluar, kemudian ada juga seruan-seruan dari kampus, seruan dari mahasiswa, yang itu tidak bisa dipungkiri, memang mencerminkan situasi yang ada di lapangan. Tapi saya kok yakin ya, bahwa para penyelenggara itu yang jumlahnya juta, TPS-nya aja 800.000. Kalau di satu TPS itu ada 10 orang, berarti 8 juta nih yang terlibat. Saya yakin mereka bekerja dengan kejujuran,
mereka bekerja dengan sepenuh hati, dan mereka tahu ini adalah suara rakyat Indonesia. Lalu saya pun beberapa kali mengatakan, termasuk di JIS kemarin, para pegawai pemerintah, para anggota TNI, anggota polisi, mereka itu juga orang tua. Mereka juga punya anak, mereka juga punya kehidupan, dan mereka juga ingin biaya pendidikan lebih murah. Mereka juga ingin anaknya dapat lapangan pekerjaan lebih mudah. Mereka juga ingin supaya kehidupan mereka lebih baik. Jadi kalau misalnya mereka harus memilih, saya yakin mereka akan milih bukan ikut-ikutan yang nggak jelas memberikan manfaat pada siapa. Saya yakin mereka akan memilih, ya memang kita ingin perubahan hidup. Jadi makanya saya tawarkan pada semua, yuk kita jaga hati nurani, kemudian jaga aspirasi rakyat, hormati. Insya Allah pemilu baik, pemerintahan kredibel, manfaat dirasakan semua. Karena nanti obrolan serius kita akan bahas lagi sebelum Bapak berangkat ke TPS. Kita kasih waktu dulu Bapak buat istirahat sebentar ya Pak ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya. Siap, terima kasih banyak Pak Anies, calon presiden nomor urut 1. Tentu akan ada sejumlah agenda yang nanti akan dilakukan oleh capres nomor urut 1. Tadi pagi sudah sarapan, kemarin juga tadi sudah sholat subuh. Nanti seperti yang kemudian biasa dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan bersama dengan keluarga, akan ada katakanlah seperti sungkeman gitu yang dipimpin oleh ibunda dari Anies Rashid Baswedan, itu sekitar pukul 6. Artinya nanti kemungkinan besar sekitar pukul 6.30 sampai dengan pukul 7 Anies Rashid Baswedan bersama dengan keluarga akan menuju ke TPS 60 yang tidak jauh dari kediamannya, kurang lebih 100 hingga 200 meter begitu ya, dengan berjalan kaki sesuai rencana begitu ya, jika memang cuaca mendukung. Artinya kita masih akan saksikan lagi bagaimana kemudian nanti prosesi doa bersama yang kemudian akan dilakukan oleh keluarga Anies Rashid Baswedan. Kemudian juga nanti Anies ini juga akan menuju ke TPS. Tentu ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu karena kita akan saksikan capres nomor urut 01 akan memberikan hak suaranya di dalam pesta demokrasi yang sudah kita nanti-nantikan selama ini, Gita. Terima kasih banyak Dipo. Nanti kita akan kembali ke Anda. Hati-hati hujan liputannya. Sampai ketemu lagi nanti Dipo. Kita ke